Halo Ibu Rita, selamat sore. Halo, selamat sore juga, Pak. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, Pak, hari ini. Alhamdulillah baik ya. Iya, saya Alhamdulillah. melihat kemarin sepertinya Ibu Rita pengen ngobrol sama saya ya. Betul Iya, seperti betul itu sekali, ya Bu Pak. Rita ya. Iya, Ya, kalau betul. boleh tahu eh, Bu Rita mau ngobrol tentang apa ini? Iya, Pak. Kemarin saya ingin ngobrol sama Bapak mengenai ya tugas, Pak. Karena bertepatan sekali tugas kita nih banyak ya, Pak. Iya. Yang pertama, yang kedua, kebetulan saya juga nih dalam pendidikan PPG ya, Pak. Nah, Oh gitu. eh, iya, seperti itu, Pak. Hmm, jadi sepertinya tugasnya itu bersamaan ya antara PPG dengan CGP seperti itu ya. Iya, betul sekali, Pak. Bersyukur sekali Bu ya diberikan amanah sebuah pendidikan guru penggerak dan juga PPG sekaligus seperti itu Ibu ya. Iya, Eh, Pak. Bagaimana menurut Ibu selama ini dalam menjalankan tugas-tugas itu supaya bisa selesai dengan tepat waktu, bagaimana yang Ibu lakukan selama ini? Ya, yang saya lakukan tentunya saya melihat deadline batas waktu pengumpulan tugas, Pak. Tentunya untuk tugas CGP ini kan ada deadline-nya kan, Pak, ada deadline-nya. Tentunya saya Hmm, mengatur waktu inilah saya utamakan. Terus untuk yang PPG itu juga sama, Pak, sebenarnya. Untuk PPG dengan CGP ini kebetulan sama-sama penting juga, Pak. Jadi saya mengaturnya begitu. ya tentunya biasanya saya mengambil waktu pada saat memang kita pulang sekolah baru saya mulai melakukan aktivitas saya dengan mengerjakan tugas-tugas, Pak. Seperti itu. Iya, sebenarnya yang dilakukan oleh Ibu Rita sendiri itu udah baik sebenarnya, udah mengatur waktu pulang sekolah, disisihkan waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Karena emang antara keduanya sama-sama penting, begitu ya menurut Bu Rita ya. Ya, betul, Antara Pak. tugas pendidikan guru bergerak dengan PPG itu sama-sama penting. Nah, saya Iya. menghargai hal seperti itu. Perjuangan Ibu Rita sangat luar biasa, baik sekali gitu ya. Nah, Iya, begitulah, Pak. uh, iya, bagus sekali. Terus mungkin walaupun sudah dikerjakan pulang sekolah, ternyata masih ada beberapa tugas yang memungkinkan masih belum selesai, begitu Ibu ya. Masih Iya, betul terpenggalai dengan sekali, Pak. tugas-tugasnya. Iya. Lantas supaya tugas-tugas ini bisa lebih maksimal, bisa diselesaikan dengan tepat waktu, eh, apa aja yang sudah dilakukan oleh Ibu Rita selama ini? Ya, tentunya yang saya lakukan ya Pak, di minggu-minggu terakhir inilah Pak ya, memang kita harus bisa membagi waktu untuk ya mengerjakan tugas-tugas tersebut agar tugas-tugas tersebut bisa terselesaikan dengan baik, Pak. Iya, berarti sudah mencoba uh, mengerjakan tugas-tugas itu, menambah jam mungkin seperti itu yang sudah dilakukan oleh Ibu Rita ya. Iya Iya, betul, terus ya tetapi pun Pak tentunya ya karena tugas kita nih kan selain PPG, CGP ada tugas tambahan dari sekolah Pak itu yang membuat saya ya tentunya memang ekstra Pak untuk eh, iya, membagi bis- waktu dalam hal tersebut Pak. bisa lebih pusing lagi ya, saking banyak tugas-tugas yang lain ya. Ternyata Iya, di sisi tugas ya, CGP, tugas PPG, awas tambah lagi dengan tugas-tugas sekolah. Mungkin saya rasa juga bukan cuma itu aja ya, masih ada tugas-tugas di rumah sebagai orang tua, mungkin sebagai ya, istri juga ya, yang iya harus betul luar Pak. biasa. Itu pahalanya pasti banyak banget yang udah dilakukan oleh Ibu Rita ya. Iya, cuman mungkin hal-hal yang mungkin
tugas-tugas itu supaya bisa terselesaikan dalam manajemen waktu Ibu Rita, supaya bisa berbagi dengan waktu kapan seperti bagaimana cara Ibu dalam memanage waktu itu seperti apa Ibu ya? Ya, saya memanage waktu itu Pak, tentunya saya membuat suatu catatan Pak, supaya saya tuh mengingat kembali tugas-tugas apa yang memang perlu saya selesaikan dengan waktu dekat Pak. Tentunya ada berapa tugas sih memang Pak, itu yang membuat saya jadi kewalahan sebenarnya Pak. Apalagi Oh, ditambah dengan ya ulangan, akhir-akhir ini kan kita ulangan Pak. oh Jadi ditambah ini lagi ya. belum sempat saya koreksi malah Pak untuk Hmm, ulangan. soal ulangan PTS ya, Iya, soal ulangan, otomatis setengah semester ini ya. ya ulangan, setelah Hmm, itu untuk yang P5 baru-baru ini kan kita lakukan minggu lalu Pak, oh, P5-nya tuh jadi memang bertepatan P5, ulangan, tugas-tugas yang sekarang ini saya jalankan Pak, iya, itu memang rasanya kewalahan. Tentunya saya ditambah dengan tugas P5 ya. ya betul, Hmm, apalagi kan di situ saya juga sebagai koordinator di, eee, modul Pak. Belum juga rampung itu, Pak. Sementara kemarin kami sudah dipertemukan ya oleh tim kami untuk, supaya sesegera mungkin juga modul itu harus dibuat ya kan. Meskipun sekarang mereka kelas 10, jadi kelas 12 nanti, paling tidak ya itu udah siap. Jadi memang banyak sekali sih tugas, Pak, tapi ya yang menguatkan kita nih kan karena itu tadi ibaratkannya kita untuk mengembangkan hmm, kemampuan kita yang pertama, oh dan begitu. kemanfaatan kita juga di lingkungan Hmm, sekolah, baik untuk diri kita maupun lingkungan di sekitar kita, Pak. hmm, iya, dari banyaknya tugas-tugas yang sepertinya dalam satu waktu yang harus Ibu Rita selesaikan, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan tugas-tugas itu biar bisa cepat selesai? Ya, rencana saya sih di minggu-minggu ini, Pak, rencananya memang, paling tidak salah satu di antara tugas itu harus selesai. Supaya saya bisa menyelesaikan tugas yang lainnya, Pak, seperti itu. Jadi Iya. saya, paling tidak menyicil lah yang lainnya, kalau sudah rampung, Hmm, satu tugas udah meringankan saya, Pak. hmm. Berarti rencana Ibu dalam minggu ini tugas-tugasnya akan diselesaikan satu persatu Iya. supaya semua tugas itu tidak menumpuk begitu Ibu Rita ya, Iya, betul biar sekali, bisa Pak. terselesaikan dengan tepat waktu. Tetap semangat Ibu Rita ya, Ya, semoga tugas-tugasnya bisa cepat selesai dan bisa cepat berlalu juga, dan iya. nanti Ibu Rita bisa menikmati hasil dari tugas-tugas yang sudah selesaikan dan akan Iya. lega juga pada akhirnya, seperti itu Ibu Rita ya. Iya, terima kasih, Bapak. Jadi Ibu Rita, hal apa yang sudah didapatkan dari perbincangan kita pada sore hari ini, Bu Rita? Ya, tentunya saya sangat bersyukur, Pak, senang sekali karena ada teman curhat saya ya, Pak, untuk bisa Hmm, mengarahkan saya supaya ya saya juga bisa mempersiapkan diri untuk menyelesaikan beberapa tugas ini, Pak. Senang sekali berjumpa dengan Bapak hmm, karena memang, tentunya segala pekerjaan itu kalau tidak dipecahkan tidak bisa juga kita pecahkan sendiri, Pak, harus ada emang teman baik, kita untuk, membantu, Pak, seperti itu. baik, baik Ibu Rita. Apakah nanti setelah pertemuan kita hari ini ada rencana minggu depan kita akan ketemu lagi untuk bicarakan masalah tugas-tugasnya apakah sudah selesai atau tidak? Apakah ada rencana seperti itu, Bu Rita? Iya, tentunya saya punya rencana seperti itu, Pak, karena kan masih belum rampung juga nih, Pak, tentunya memang harus ada pertemuan lagi nih sama Bapak. Baik, Ibu Rita. Ya, saya tunggu informasi dari Ibu berikutnya. Semoga tugas-tugasnya bisa selesai dengan tepat waktu. Intinya kita terus tetap semangat, Ibu Rita ya. Iya, Ya, terima kasih banyak, baik. Pak. Iya, sama-sama Ibu Rita. Saya rasa cukup Ibu Rita ya untuk bincang-bincang sore hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Ibu Rita. Semangat sekali.
Iya, semangat. Sudah, Pak? Sudah? Oke. Selamat sore, Pak Ridwan. Selamat sore Bu Rita. Iya, ada yang bisa saya bantu, Pak, sore ini? Iya, sebelumnya terima kasih Bu Rita sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk bisa bincang-bincang sore hari ini. Banyak sekali sebenarnya yang pengen saya sampaikan sama Bu Rita terkait pembelajaran di kelas yang sudah saya lakukan di Bu Rita. Iya, saya baru beberapa hari yang lalu melakukan kegiatan semester gitu ya. Kalau dapat tahu seperti itu Ibu Rita. Nah, jadi ternyata ada beberapa peserta itu melakukan hal yang tidak diinginkan pada saat melakukan ulangan. Begitu. Nah, ternyata ada beberapa peserta itu nyontek, diskusi, ada yang lihat buku, lihat catatan, dan itu banyak macam yang dilakukan oleh peserta. Dan itu yang buat saya sedikit kesel gitu sama peserta yang seperti itu gitu kan. Kalau saya pengen itu mereka jujur, murni dengan apa yang mereka dapatkan seperti itu. Iya, betul sekali ya, Pak ya. Jadi dari pengalaman Bapak tersebut, jadi untuk melakukan ulangan ini apa sih sebenarnya tujuannya, Pak? Iya, sebenarnya sih saya ingin peserta itu kan pengennya pertama itu jujur terlebih dahulu. Ya, sebenarnya yang kedua sih pengen mereka itu tuntas dari KD yang saya sampaikan ke murid gitu ya. Jadi seperti itu. Yang saya pengenkan itu jujur dulu dalam mengerjakan verifikasi selengkapan gitu ya. Nah, itu yang awalnya saya lakukan. Dan itu seperti itu. Ya, tentunya dari pengalaman Bapak tadi di awalnya ada beberapa siswa yang kurang jujur ya Pak dalam melakukan ulangan ya Pak. Seperti apa cara Bapak untuk mengatasi hal tersebut Pak supaya mereka mendapatkan nilai bagus atau mendapatkan nilai apa adanya seperti itu Pak? Iya. Jadi sebenarnya cara saya supaya mereka jujur itu udah dibuatkan sebuah kesepakatan di awal sebelum kita mulai ulangan. Saya nyampaikan kepada murid, nanti rasa ulangan jangan sampai ada yang nyontek, diskusi, catatan, ya buku, semua itu tanpa membuka buku seperti itu. Jadi saya pengen murni apa yang mereka dapatkan selama belajar materi seperti itu. Nah, untuk yang saya tidak terlalu fokuskan karena yang saya nilai pertama itu adalah kejujuran pada saya itu seperti itu. Iya, luar biasa ya Pak. Tentunya Bapak tidak mengharapkan mereka itu sebenarnya yang mencontek, meskipun ibaratkannya dengan apa adanya, tapi Bapak menghargai hasil sendiri ya Pak. Tentunya ada nggak kategori nilai sebenarnya Pak? Ada tingkat nilainya misalnya harus dapat 100 atau dapat nilai 50 atau 60 seperti itu Pak? Iya, sebenarnya saya menyampaikan bahwa untuk penilaian tengah semester itu nilainya adalah 80 gitu. Iya. Supaya akan membantu di nilai raportnya. Namun saya sampaikan sebenarnya nanti kalau misalnya dia tuntas dengan masalah informasi dia sendiri, nanti kita akan ada evaluasi, nanti kita akan ada penelitian, kita akan perbaiki apa yang tidak dimengerti. Sudah disampaikan seperti itu, yang penting sekarang tugasnya harus jujur saja. Ternyata itu udah saya sampaikan seperti itu, wah ada yang sampai masih nyontek gitu ya. Yang pertama ada yang diskusi, ada yang lihat buku, lihat catatan, lihat punya teman, nyalin. Ada yang lebih parah lagi dari situ, ada yang bawa HP, diam-diam menggunakan AI seperti itu ya. Ada yang paling belakang duduk di situ, setelah diselusurin, ternyata murid ini yang wanita ini malah bawa laptop. Wah, itu sungguh luar biasa yang mereka lakukan itu Ibu Rita. Dan saya tuh berharap nanti itu kedepannya nggak gitu lagi gitu. Saya harus bagaimana kira-kira ya Bu Rita ya?
Ya, luar biasa sih Pak sebenarnya persiapan Bapak itu ya. Tentunya ketika mereka tidak mendapatkan nilai tidak bagus pun tetap melakukan remedial. Bahkan di awal-awal pun sudah Bapak katakan sejujurnya dengan mereka ya Pak, tapi mereka melakukan tindakan tersebut. Tentunya ya yang mereka lakukan itu memang menurut Bapak tuh ya tidak jujur ya kan Pak. Jadi Betul. untuk mengatasi hal tersebut tentunya Bapak mungkin punya strategi seperti apa ya, Pak? Mungkin strategi saya nanti supaya mereka itu tidak nyontek saat mereka lagi ulangan itu, saya pengennya sepertinya saya akan berdiri di depan kelas selama ujian. Saya akan memperhatikan satu persatu gitu. Ya, Saya pengen mereka tidak ada gerakan-gerakan apapun sehingga mereka tidak punya kesempatan lagi untuk ya. menyontek. Mungkin seperti itu Ibu Rita ya yang bisa saya lakukan nanti ya. Ya, luar biasa Pak, strategi Bapak sudah memang Bapak rancang supaya siswa tersebut tidak melakukan tindakan seperti mencontek, seperti membuka HP, seperti ya berkomunikasi, diskusi ya Pak. Luar Iya biasa sih Pak, betul, memang seperti itu Ibu Rita. tentunya cara Bapak itu sudah tepat sekali Pak, bagus sekali. Jadi rencana Bapak untuk minggu-minggu selanjutnya apakah masih ada ulangan lagi Pak nantinya? Iya, ini kan mid semester sudah terlaksana. Jadi kemarin itu karena banyak yang nyontek diskusi itu, akhirnya buat saya marah sama murid di kelas itu. Saya nggak koreksi itu hasil midnya mereka. Jadi rencana saya itu nanti mereka bakalan melakukan mid ulang seperti itu Ibu Rita ya. Nah di situ mungkin saya akan melakukan sesuai dengan rencana yang akan saya lakukan nanti pada saat mengulang lagi mid yang buat mereka yang kemarin nyontek itu. Mungkin seperti itu Bu Rita. Iya, berarti minggu berikutnya Bapak melakukan remedial terhadap siswa yang tidak tuntas ya Pak nilainya ya Pak? Ya, bukan yang tidak tuntas sih, tapi juga yang eh, ulangi lagi mid gitu. Karena ke waktu itu kan mereka bercurang seperti itu mungkin akan saya lakukan. Iya, bagus sekali sih Pak. Jadi mengantisipasi para siswa yang mencontek ya Pak supaya mereka memang mendapatkan nilai yang apa adanya, tapi kan hasil Betul. kerja keras mereka gitu ya Pak. Iya, Luar iya. biasa. Kadang-kadang agak kesal sekali kalau ketemu sama murid-murid yang suka nyontek seperti ini, Bu Rita ya. Iya, jadi untuk strategi Bapak itu udah luar biasa, Pak. Ya, tentunya persiapan dari awal sampailah Bapak menangani apa namanya kejadian yang seperti itu. Tentunya banyak sekali strategi yang memang Bapak persiapkan ya, Pak. Sampailah pada Betul. saat mereka ulangan di kemudian hari, Bapak juga sudah mendesain, bahkan Bapak berdiri di depan siswa. Memang sedetil itu luar biasa sih sebagai seorang pendidik ini untuk memang, memberikan ruang waktu untuk siswa memang betul-betul, jujur ya, Pak. Iya, seperti itu. Bagaimana, Pak, dari percakapan kita pada sesi sore ini, Pak? Apa yang Iya, Bapak dapatkan seperti apa? iya. Saya awalnya agak sedikit kebingungan apa yang harus saya lakukan ya supaya murid-murid saya itu jujur semua, nggak nyontek, nggak diskusi gitu kan, biar nggak ngesenin lagi saat saya memberikan ulangan begitu. Tapi saya bersyukur dengan perbincangan sore hari ini, saya bisa menemukan strategi baru gimana caranya supaya meminimalisir murid-murid saya itu nggak nyontek lagi saat ulangan. Terima kasih Bu Rita. Ya, terima kasih juga ya Bapak. Kemungkinan kita mungkin nanti ada waktu lagi ya, ada pertemuan atau bagaimana Bapak? Baik, boleh Ibu. Nanti saya juga akan pengen menceritakan setelah saya melakukan strategi saat mereka ulangan ini, nanti apakah sudah berhasil atau tidak. Mungkin nanti kita bakal ketemu lagi Bu Rita ya minggu depan mungkin sebagai bahan refleksi dari
rencana yang sudah saya lakukan. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak. Kebetulan di penghujung sore hari ini ya Pak, senang sekali kita bisa berbincang bersama-sama. Sampai jumpa di Baik, minggu depan ya Bapak. Terima siap-siap kasih Ibu, sampai banyak. jumpa. Sama-sama Ibu Rita. Kita stop. Semangat sekali. Iya, semangat. Sudah Pak? Sudah? Oke. Selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore Ibu Rita. Iya, ada yang bisa saya bantu Pak sore ini? Iya, sebelumnya terima kasih Bu Rita sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk bisa bincang-bincang sore hari ini. Banyak sekali sebenarnya yang pengen saya sampaikan sama Bu Rita terkait pembelajaran kelas yang sudah saya lakukan di Bu Rita. Iya, saya baru beberapa hari yang lalu melakukan kegiatan mid semester gitu ya. Kalau Bapak tahu seperti itu Ibu Rita. Nah, jadi ternyata ada beberapa peserta itu melakukan hal yang tidak diinginkan pada saat melakukan ulangan. Begitu. Nah, ternyata ada beberapa peserta itu nyontek, diskusi, ada yang lihat buku, lihat catatan, dan itu banyak macam yang dilakukan oleh peserta. Dan itu yang buat saya sedikit kesel gitu sama peserta yang seperti itu gitu kan. Kalau saya pengen itu mereka jujur, murni dengan apa yang mereka dapatkan seperti itu. Iya betul sekali ya Pak ya. Jadi dari pengalaman Bapak tersebut, jadi untuk melakukan ulangan ini apa sih sebenarnya tujuannya Pak? Iya, sebenarnya sih saya ingin peserta itu kan pengen pertama itu jujur terlebih dahulu. Ya, sebenarnya yang kedua sih pengen mereka itu tuntas dari KD yang saya sampaikan ke murid gitu ya. Jadi seperti itu. Yang saya pengenkan itu jujur dulu dalam mengerjakan verifikasi selengkapan gitu ya. Nah, itu yang awalnya saya lakukan. Dan itu seperti itu. Ya, tentunya dari pengalaman Bapak tadi di awalnya ada beberapa siswa yang kurang jujur ya Pak dalam melakukan ulangan ya Pak. Seperti apa cara Bapak untuk mengatasi hal tersebut Pak supaya mereka mendapatkan nilai bagus atau mendapatkan nilai apa adanya seperti itu Pak? Iya. Jadi sebenarnya cara saya supaya mereka jujur itu udah dibuatkan sebuah kesepakatan di awal sebelum kita mulai ulangan. Saya nyampaikan kepada murid, nanti rasa ulangan jangan sampai ada yang nyontek, diskusi, catatan, ya buku, semua harus itu tanpa membuka buku seperti itu. Jadi saya pengen murni apa yang mereka dapatkan selama belajar materi seperti itu. Nah, untuk yang saya tidak terlalu fokuskan karena yang saya nilai pertama itu adalah kejujuran pada saya itu seperti itu. Iya, luar biasa ya Pak. Tentunya Bapak tidak mengharapkan mereka itu sebenarnya yang mencontek, meskipun ibaratkannya dengan apa adanya, tapi Bapak menghargai hasil sendiri ya Pak. Tentunya ada nggak kategori nilai sebenarnya Pak? Ada tingkat nilainya misalnya harus dapat 100 atau dapat nilai 50 atau 60 seperti itu Pak? Iya, sebenarnya saya menyampaikan bahwa untuk penilaian tengah semester itu nilainya adalah 80 begitu. Iya. Supaya akan membantu di nilai raportnya. Namun saya sampaikan sebenarnya nanti kalau misalnya dia tuntas dengan masalah informasi dia sendiri, nanti kita akan ada evaluasi, nanti kita akan ada penelitian, kita akan perbaiki apa yang tidak dimengerti. Sudah disampaikan seperti itu, yang penting sekarang tugasnya harus jujur saja. Ternyata itu udah saya sampaikan seperti itu, wah ada yang sampai masih nyontek gitu ya. Yang pertama ada yang diskusi, ada yang lihat buku, lihat catatan, lihat punya teman, nyalin. Ada yang lebih parah lagi dari situ, ada yang bawa HP.
diam-diam menggunakan AI seperti itu ya. Ada yang paling belakang duduk di situ, setelah ditelusurin ternyata murid ini yang wanita ini malah bawa laptop. Wah, itu sungguh luar biasa yang mereka lakukan itu, Ibu Rita. Dan saya tuh berharap nanti itu kedepannya nggak gitu lagi gitu. Saya harus bagaimana kira-kira ya, Bu Rita ya? Ya, luar biasa sih Pak sebenarnya persiapan Bapak itu ya. Tentunya ketika mereka tidak mendapatkan nilai tidak bagus pun tetap melakukan remedial. Bahkan di awal-awal pun sudah Bapak katakan sejujurnya dengan mereka ya Pak, tapi mereka melakukan tindakan tersebut. Tentunya ya yang mereka lakukan itu memang menurut Bapak tuh ya tidak jujur ya kan Pak. Jadi Betul. untuk mengatasi hal tersebut tentunya Bapak mungkin punya strategi seperti apa ya Pak? Mungkin strategi saya nanti supaya mereka itu tidak nyontek saat mereka lagi ulangan itu, saya pengennya sepertinya saya akan berdiri di depan kelas selama ujian. Saya akan memperhatikan satu persatu gitu. Ya. Saya pengen mereka tidak ada gerakan-gerakan apapun sehingga mereka tidak punya kesempatan lagi untuk menyontek. Mungkin seperti itu, Ibu Rita ya, yang bisa saya lakukan nanti ya. Ya, luar biasa Pak, strategi Bapak sudah memang Bapak rancang supaya siswa tersebut tidak melakukan tindakan seperti mencontek, seperti membuka HP, seperti ya berkomunikasi, diskusi ya Pak. Luar Iya biasa sih Pak, betul, memang seperti itu, Ibu Rita. tentunya cara Bapak itu sudah tepat sekali Pak, bagus sekali. Jadi rencana Bapak untuk minggu-minggu selanjutnya apakah masih ada ulangan lagi Pak nantinya? Iya, ini kan mid semester sudah terlaksana. Jadi kemarin itu karena banyak yang nyontek diskusi itu, akhirnya buat saya marah sama murid di kelas itu. Saya nggak koreksi itu hasil petnya mereka. Jadi rencana saya itu nanti mereka bakalan melakukan mid ulang seperti itu, Ibu Rita ya. Nah, di situ mungkin saya akan melakukan sesuai dengan rencana yang akan saya lakukan nanti pada saat mengulang lagi mid yang buat mereka yang kemarin nyontek itu. Mungkin seperti itu, Bu Rita. Iya, berarti minggu berikutnya Bapak melakukan remedial terhadap siswa yang tidak tuntas ya Pak nilainya ya Pak? Ya, bukan yang tidak tuntas sih, tapi juga yang eh, ulangi lagi mid gitu. Karena ke waktu itu kan mereka bercurang seperti itu mungkin akan saya lakukan. Ya, bagus sekali sih Pak. Jadi mengantisipasi para siswa yang mencontek ya Pak supaya mereka memang mendapatkan nilai yang apa adanya, tapi kan hasil Betul. kerja keras mereka gitu ya Pak. Iya, Luar iya. biasa. Kadang-kadang agak kesal sekali kalau ketemu sama murid-murid yang suka nyontek seperti ini, Bu Rita ya. Iya. Jadi untuk strategi Bapak itu udah luar biasa, Pak. Ya, tentunya persiapan dari awal sampailah Bapak menangani apa namanya kejadian yang seperti itu. Tentunya banyak sekali strategi yang memang Bapak persiapkan ya, Pak. Sampailah pada Betul. saat mereka ulangan di kemudian hari, Bapak juga sudah mendesain, bahkan Bapak berdiri di depan siswa. Memang sedetil itu luar biasa sih sebagai seorang pendidik ini untuk memang memberikan ruang waktu untuk siswa memang betul-betul jujur ya Pak. Iya, seperti itu. Bagaimana Pak dari percakapan kita pada sesi sore ini Pak? Apa yang Iya, Bapak dapatkan seperti apa? iya. Saya awalnya agak sedikit kebingungan apa yang harus saya lakukan ya supaya murid-murid saya itu jujur semua, nggak nyontek, nggak diskusi gitu kan, biar nggak ngesenin lagi saat saya memberikan ulangan begitu. Tapi saya bersyukur dengan perbincangan sore hari ini, saya bisa menemukan strategi baru gimana caranya supaya meminimalisir murid-murid saya itu nggak nyontek lagi saat ulangan. Terima kasih Bu Rita. Ya, terima kasih juga ya Bapak. Kemungkinan kita mungkin nanti ada waktu lagi ya, ada pertemuan atau bagaimana Bapak?
Baik, boleh Ibu. Nanti saya juga akan pengen menceritakan setelah saya melakukan strategi saat mereka ulangan ini, nanti apakah sudah berhasil atau tidak. Mungkin nanti kita bakal ketemu lagi Bu Rita ya minggu depan mungkin sebagai bahan refleksi dari rencana yang sudah saya lakukan. Mungkin seperti itu Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak. Kebetulan di penghujung sore hari ini ya Pak, senang sekali kita bisa berbincang bersama-sama. Sampai jumpa di Baik, minggu depan ya Bapak. siap Terima siap kasih Ibu. Sampai banyak. jumpa. Sama-sama Ibu Rita. Kita stop